Siti. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik Bu Siti. Gimana Bu Siti? Baik Pak. Alhamdulillah sehat Pak Sani. Begini Pak, sesuai pembicaraan kita kemarin ya Pak, mengenai keinginan Pak Sani untuk diobservasi oleh saya. Nah, kira-kira kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan oleh Pak Sani sehingga saya bisa membantu hal tersebut Pak? Gini Bu ya, untuk kompetisi coaching yang saya mencoba itu ditingkatkan itu tentang karyawan penuh Bu. Sebab kenapa saya mengambil itu karena mungkin banyak masalah Bu ya, jadi harus ditingkatkan bagaimana supaya kita ketika pembelajaran bisa bisa 100% lah hadir sepenuhnya ya. Ya, pastinya kan karena inti dari coaching itu yang utama itu yang pertama adalah kehadiran penuh. Jadi semua kompetensi yang lain penunjang utamanya itu tadi. Bagus sekali ya Pak Sani. Nah, kira-kira dalam kegiatan coaching tadi, coaching nanti maksud saya, nanti coaching Pak Sani, sebelumnya kemampuan Pak Sani nih, ketika menilai Pak Sani sendiri, seperti apa kemampuan Pak Sani sebelumnya ketika melakukan coaching? Mungkin kemampuan saya coaching terutama dalam kompetensi kerjaan penuh ya. Saya merasa sangat kurang ya. Ini berhubungan dengan tingkat fokus, tingkat fokus dan juga tingkat pemikiran saya karena mungkin banyak masalah yang saya hadapi Bu ya. Jadi saya berusaha untuk meningkatkan hal tersebut, mudah-mudahan dengan meningkatkan kompetensi yang tadi disebutkan bisa menambah dan mengembangkan hati saya, terutama dari saya sendiri. Baiklah, Pak Sani sudah menyampaikan terkait kemampuan awal Pak Sani ketika melakukan coaching, khususnya kompetensi kehadiran penuh. Nah, sekarang terakhir, harapan yang ingin Pak Sani dapat dari kegiatan observasi bersama saya kali ini apa? Mungkin harapan saya Bu ya, setelah ada kegiatan coaching Bu ya, harapan saya mungkin yang pertama kemampuan saya dalam memfokuskan pemikiran dapat meningkat. Yang kedua harapannya adanya perubahan Bu. Ketika kita bekerja ya fokus untuk bekerja Bu. Yang ketiga mungkin pengembangan kompetensi saya dalam menerapkan kehidupan penuh di segala bidang Bu ya, bukan hari ini saja Bu, seperti itu. Nah, terima kasih Pak Sani sudah mengungkapkan harapan dari kegiatan observasi kita kali ini. Baiklah, kita langsung saja ke intinya ya Pak ya. Saya akan melihat coaching Bapak bersama rekan Bapak nanti. Kita akan kita akan diskusikan bersama nanti hasilnya seperti apa. Untuk sesi kali ini cukupkan sekian dulu ya Pak ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Indra. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Bagaimana dengan keadaan Bapak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat walafiat Pak. Ya, mudah-mudahan kita dilindungi ya, dalam kita sehat walafiat. Amin. Tadi saya mendengar Pak Indra katanya mau ada diskusi Pak Indra dengan saya Pak Indra. Betul tidak Pak Indra? Betul Pak. Boleh tahu tentang apa Pak Indra? Sebenarnya saya ada sedikit keresahan ya Pak ya, atau bisa juga disebut dengan kegelisahan juga terkait yang saya kira atau menjadi suatu beban ya Pak ya, terkait dengan kemarin saya itu dilakukan supervisi Pak oleh Bapak pengawas secara langsung. Jadi saya disidak secara langsung ketika mengajar, ada supervisi ke dalam kelas gitu Pak. Terkait masalah itu sebetulnya Pak.
Jadi ada supervisi langsung oleh Ya. pengawas Pak ya? Ya, betul Pak. Itu kira-kira menurut Pak Indra pengawasan tersebut bagaimana? Bisa diceritakan tidak? Nah, jadi sebetulnya masalahnya itu tidak serius ya Pak ya kalau menurut saya secara pribadi, akan tetapi mungkin penilaian dari pengawas menganggapnya memang itu menjadi suatu keharusan yang ada ketika kita melakukan kegiatan belajar mengajar gitu Pak. Nah, pada saat itu mungkin yang saya mendapatkan teguran secara langsung itu ketika mengajar di dalam kelas saya tidak menggunakan buku Pak, tidak membawa buku teks gitu, buku pembelajaran gitu kan. Tapi mungkin karena saya rasa pada awalnya tidak akan dilakukan supervisi gitu ya Pak, jadi mungkin saya kelupaan Pak pada saat itu gitu. Padahal dalam setiap pembelajaran saya biasa menggunakan sumber-sumber belajar gitu Pak. Selain daripada buku teks, ada juga biasanya saya menggunakan beberapa referensi juga, terus ada dari menggunakan video pembelajaran seperti itu Pak. Berarti itu sebetulnya bukan masalah serius Pak Indra ya? Ya, saya rasa seperti itu Pak. Jadi biasa lah ya. Ya. Yang penting kan pembelajaran berjalan dengan lancar Pak ya. Ya, betul. Oh, berarti yang serius seperti apa Pak? Saya kan tidak serius ya. Ya. Kalau yang serius seperti apa Pak? Mungkin kalau misalkan yang serius permasalahannya ketika saya mengajar di dalam kelas mungkin tidak keluar dari kurikulum ya Pak ya. Misalkan harusnya seperti ini aturannya, tetapi saya mengajar seenaknya aja. Mungkin itu juga bisa termasuk ke dalam permasalahan itu kalau seperti itu. Tapi kalau hanya kelupaan tidak menggunakan buku teks, saya rasa itu hal yang tidak terlalu bermasalah juga mungkin ya Pak ya gitu. Betul. Yang penting kan pembelajaran berjalan sesuai dengan kurikulum Pak ya. Ya, betul Pak. Kalau yang serius mungkin kalau materi yang diberikan tidak sesuai dengan kurikulum, keluar dari jalur-jalur normatif Pak Indra ya. Betul Pak. Seperti itu. Seperti itu. Terus ketika Pak Indra mengetahui respon dari tanggapan dari Pak pengawas seperti itu, bagaimana respon Pak Indra ketika pengawas menghadirkan tanggapan seperti itu? Ya sebetulnya saya juga takut Pak kalau misalkan seperti itu. Yang dikhawatirkan itu ketika Bapak pengawas nanti menyampaikannya ke Ibu Kepala sehingga membuat permasalahan ini menjadi dianggap permasalahan yang besar gitu Pak untuk kedepannya gitu, menjadi penghambat buat saya untuk penghambat seperti yang merasa tidak nyaman lah gitu Pak kalau misalkan disampaikan langsung ke kepala sekolah. Ya saya juga mungkin rasanya agak takut dimarahi atau dikucilkan seperti itu juga Pak gitu, karena gara-gara saya jadi seperti ini, mungkin seperti itu Pak. Oh, jadi begitu masalahnya. Tapi mungkin ketika Pak Indra sudah tahu permasalahannya, mungkin ada hal nggak Pak Indra yang akan dilakukan untuk perbaikan proses pembelajaran mengajar ke depannya? Ya. Untuk kedepannya mungkin Pak yang saya akan perbaiki, saya tidak akan lupa lagi mungkin Pak ya untuk selalu menggunakan berbagai sumber ajar. Mungkin karena kemarin dia kebetulan tidak bawa, mungkin saya lebih mengingat lagi ataupun kedepannya supaya misalkan ada saling pengingat antar teman, barangkali misalkan tumben nggak bawa buku ajar misalkan seperti itu, bisa juga kan diingatkan seperti itu Pak. Begitu. Ya. Mungkin kalau menurut saya Pak Indra ya sebetulnya banyak ya sumber bahan pelajarannya Ya, selain butek dan sebagainya gitu. Apa ada nggak tersirat di Pak Indra untuk menggunakan media lain untuk semua pembelajarannya? Ya, karena saya juga mengajar olahraga ya Pak ya. Biasanya yang saya lakukan sebelum mengajar itu kan selain secara kognitif pengetahuan yang disampaikan, saya perhatikan juga cara ataupun gerakan teknik dasar untuk pembelajaran. Contoh kemarin itu pada saat materi senam lantai ya Pak ya, belajar roll depan, teknik dasarnya seperti apa, cara melakukannya seperti apa, saya perhatikan terhadap anak terlebih dahulu supaya anak mempunyai gambaran. Nah setelah itu
saya melakukan praktiknya ngasih contoh kepada anak bagaimana cara melakukan roda depan yang baik gitu kan. Gitu Pak. Oh, jadi Pak Enda menggunakan sebagai bentuk IT ya? Ya. Ada videonya, Ya, ada mungkin kelihatan kepada anak bagaimana gerakan yang benar dan yang baik seperti itu, sehingga anak ketika pembelajaran akan lebih mudah mengerti dan memahami seperti itu. Ya, betul Pak. Itu sudah bagus Pak Enda. Ya. Selain tadi menggunakan bahan ajar yang bentuk IT, ada lagi nggak mungkin pemikiran Pak Enda untuk bisa memperbaiki lagi pembelajaran mengajar supaya kedepannya nih lebih baik lagi pembelajarannya seperti itu Pak Enda? Ya mungkin saya lebih melakukan refleksi mungkin ya Pak ya, melakukan refleksi dan mungkin lebih untuk mempersiapkan diri saja supaya nanti untuk kedepannya bisa menghasilkan suatu hal-hal yang positif ya Pak ya, sehingga membuat juga saya lebih bersemangat lagi, lalu dalam pembelajaran juga terhadap materi yang disampaikannya beragam dan tetap masih dalam atau tidak keluar dari kurikulum yang ada gitu Pak. Jadi mungkin Pak Enda lebih lagi terbuka lagi ya, dengan hal yang baru Pak ya, seperti itu. Nih, ketika Pak Enda sudah mengungkapkan masalah, sudah memberikan alternatif solusi, ini bagaimana Pak Enda sekarang nih? Ya, alhamdulillah Pak, setelah saya berbicara dengan Bapak, saya merasa kegelisahan, rasa ketidaknyamanan saya juga sudah mulai sedikit agak berkurang ya Pak ya, dibandingkan dengan beberapa hari sebelumnya Pak. Ada lagi nggak Pak Indra mungkin kegelisahan yang mungkin Pak Indra belum dikemukakan? Mungkin tadi Pak terkait hal ketika nanti dari Bapak Pengawas sampaikan tegurannya tersebut langsung ke kepala sekolah Pak, mungkin itu Pak sebetulnya yang masih ngeganjal di saya gitu Pak. Jadi takut-takut ya nanti dipanggil sih Pak seperti itu. Jadi dengan seperti itu mungkin Pak Indra merasa tidak nyaman ya? Ya betul Pak. Tidak nyaman mungkin oleh orang lain, mungkin guru yang lain ya? Mungkin Pak Indra bukan guru yang baik seperti itu ya? Padahal Pak Indra sebetulnya sudah menyiapkan ya, karena kelupaan dan sebagainya, jadi Pak Indra menggunakan buku teks seperti itu. Terus Pak Indra selain rencana tadi dilaksanakan, ada lagi rencana lain yang akan Pak Indra siapkan gitu ya, ketika pembelajaran? Untuk pembelajaran mungkin tetap ya Pak kita harus lebih prepare lagi, mempersiapkan segalanya dengan semaksimal mungkin, jangan sampai ada yang kelupaan. Terus mungkin untuk kedepannya juga selain tadi memperbaiki situasi yang ada, saya mencoba untuk mengobrol langsung dengan Bapak Pengawas, gitu kan, untuk menyampaikan permintaan maafnya terkait yang memang pada saat itu saya tidak membawa buku teks Pak pada pembelajaran. Lalu saya juga akan secepatnya mungkin pas dari Bapak Pengawas berbicara langsung dengan Ibu Kepala bahwa memang pada saat itu saya tidak atau kelupaan tidak membawa buku teks, sehingga yang mudah-mudahan nanti Ibu Kepalanya bisa memahami dan mengerti juga ya Pak ya, karena yang tahu secara sehari-harinya kan beliau juga ya Pak ya, bagaimana dia sering melihat ketika saya memberikan pembelajaran di dalam kelas seperti apa. Rencana kapan Pak Indra menemui Bapak Pengawas? Mungkin saya lihat kepala sekolahnya Pak. Nah mungkin saya lihat dulu kondisinya Pak ya, kalau misalkan Bapak Pengawasnya tidak sibuk, mungkin saya secepatnya bisa nanti pulang sekolah gitu Pak, untuk menemui beliau secara langsung gitu Pak, bicara gitu. Alhamdulillah ya, mungkin dengan begitu mudah-mudahan kegelisahan atau keresahan yang Pak Indra rasakan itu akan sedikit berkurang ya. Ya, amin. Mudah nanti ketika pembelajaran kedepannya Pak Indra lebih siap lagi Pak Indra ya. Ya, betul. Sebab saya kira mungkin tidak harus kita belajar, tidak harus membawa buku aja Pak Indra ya. Betul. Bisa dalam bentuk konten-konten, bisa dalam tadi disebutkan dalam bentuk ITs, yang tadi Pak Indra sebut itu salah satu bagian dari media pembelajaran harus kita gunakan ya. Alhamdulillah saya merasa senang Pak Indra ya. Namun syukur sekali Pak Indra sudah mengungkapkan tulisan dan sebagainya. Mudah-mudahan mungkin dengan rencana yang tadi Pak Indra kemukakan, kita bisa berkomitmen ya, supaya pembelajaran kedepannya akan lebih baik lagi. Seperti
seperti itu. Mungkin ketika pembelajaran Pak Indra punya batasan waktu nggak? Misalkan saya menyiapkan untuk kedepannya nih supaya lebih baik lagi, kapan nih menyiapkan lagi deadline-nya, atau mungkin limit waktunya supaya saya biar lebih lagi, kapan Pak Indra mungkin menyiapkan? Ya, kalau pas kebetulan kemarin supervisi itu dikarenakan saya juga sedang banyak tugas tambahan dari ibu kepala ya Pak ya, jadi mungkin saya agak sedikit terabaikan gitu. Yang biasanya kita sudah mempersiapkan media pembelajarannya, sumber ajarnya sudah saya siapkan seperti ya buku pembelajaran, bola juga sudah saya siapkan, atau matras saya sudah siapkan semuanya ya Pak ya, karena kalau kita di sekolah SD itu kan memang istilahnya seorang guru itu mengerjakan beberapa tugas tambahan juga ya Pak ya, dengan ketika melihat teman-teman yang lain yang di SMP tugas tambahannya, oh ini udah bagiannya dari TU, ini udah ada bagiannya dari sini. Kita di sekolah dasar ya memang borongan gitu Pak mengerjakan suatu tugasnya gitu Pak. Guru borongan Pak Indra ya? Ya, termasuk penjaga juga ya Pak Indra ya? Betul Pak. Seperti penjaga naik luhur kalau olahraga Pak Indra ya? Harusnya penting ya Pak ya? Iya seperti itu. Hebat juga guru olahraga Pak Indra ya? Nih, Pak. selanjutnya Pak Indra nih, ketika Pak Indra membuat suatu komitmen Ya. untuk melaksanakan kegiatan lebih baik lagi, dukungan apa yang Pak Indra punya? Dukungannya seperti apa? Ya, mungkin dari segi perubahan pola pikir, atau dukungan dari teman-teman, atau dari siapa saja dukungan seperti apa? Ya. Kalau untuk komitmen, saya juga mungkin membutuhkan dukungan juga ya Pak ya, dari rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah gitu kan, karena memang saya berjalan seperti ini juga tidak bisa berjalan sendiri gitu, mesti selalu ada dukungan dari teman-teman yang lain gitu Pak. Gitu. Jadi saya juga meminta masukan, saran gitu ya, yang baik untuk saya buat kedepannya harus seperti apa. Dengan kejadian ini mudah-mudahan bisa memberikan suatu pelajaran buat teman-teman yang lain juga Pak gitu, bahwa memang setiap kita akan mengajar harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari juga Pak, tidak dadakan gitu Pak. Betul Pak Indra, sebab kita tahu ya Pak Indra ya, guru itu kan ada 3 tupoksinya ya, merencanakan, melaksanakan, dan menilai, seperti itu ya. Alhamdulillah ya, ternyata apa yang tadi disampaikan Pak Indra, mudah-mudahan kedepannya ketika Pak Indra belajar atau mengajar ya, akan lebih tenang, lebih nyaman lagi Pak Indra ya, ketika sudah mempersiapkan pembelajaran lebih baik lagi. Mungkin ada lagi Pak Indra mungkin bisa dikemukakan? Mungkin itu saja Pak, sudah cukup Pak. Keresahan saya sudah kurang dibanding tadi, juga belum tersampaikan semuanya terhadap Bapak. Terima kasih Pak Indra, mudah-mudahan nanti Pak Indra dengan mengeluarkan berbagai macam keresahan itu bisa menjadi contoh yang lainnya ya Pak Indra ya. Siap. Sebab kalau dipendam sendiri itu akan menjadi kegelisahan, malah akan mengganggu pembelajaran di kelas Pak Indra ya. Ya, terima kasih Pak Indra ya. Siap, sama-sama untuk Pak. ke hari ini, mudah-mudahan nanti kedepannya ketika Pak Indra sudah ada kegiatan penjaga sehariannya, bisa lagi kita ngobrol lagi Pak Indra ya. Siap Pak. Mungkin ada hambatan apa saja, lain sebagainya. Mudah-mudahan kita bisa sama saling koreksi, saling perbaiki diri. Itu Pak Indra ya. Siap Pak. Terima kasih Pak Indra atas waktunya. Saya juga ucapkan terima kasih Bapak karena sama-sama. sudah mau mendengarkan kegelisahan dan kegalauan saya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih. Mungkin itu ya Pak ya. Saya lanjut dulu mengerjakan tugas yang lain ya Pak ya. Terima kasih Pak Indra. Siap Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mas Tani. Waalaikumsalam Ibu Siti. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Saya ucapkan selamat ya. Kemarin kegiatan coachingnya sama rekan Pak Sani bagus sekali menurut saya. Menurut Pak Sani sendiri nih terkait coaching kemarin, khususnya kompetensi yang ingin Pak Sani tingkatkan ya, yaitu kompetensi kehadiran penuh. Menurut Pak Sani sendiri, coaching kemarin sudah memuaskan belum? Alhamdulillah Bu. Mungkin kalau memuaskan sih belum Bu ya. Karena kemarin coaching, alhamdulillah ada peningkatan Bu ya. Cuman peningkatannya belum signifikan Bu. Saya mungkin harus lebih belajar lagi, belajar untuk meningkatkan kemampuan kehadiran penuh, seperti itu.
Pak Sani tadi mengatakan kalau masih belum puas ya Pak. Ya betul. Mengapa bisa berkata seperti itu? Begini Bu, yang mungkin untuk meningkat kompetensi tidak dilakukan dalam satu kali kegiatan Bu ya. Jadi mungkin saya harus sering mengungkapkan, sering berinteraksi, sering bekerja sama, sering berkolaborasi dengan yang lainnya supaya karena keterbiasaan itu mudah-mudahan saya menjadi bisa gitu meningkatkan kemampuan kompetensi kepada kendaraan penuh seperti itu Bu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Silahkan Bu. Jadi gini ya, berdasarkan pengamatan saya terkait coaching Pak Sani kemarin, saya pikir coaching Pak Sani itu khususnya kompetensi kehadiran penuh sudah sangat bagus sekali menurut Terima kasih, saya. Bu. Hal tersebut ditandai dengan Pak Sani bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang diawali dengan mendengarkan secara aktif, kemudian mendengarkan dengan teknik rasa. Dikarenakan karena kompetensi mendengarkan aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot itu akan dinilai baik ketika seorang coach itu sudah melakukan kompetensi kehadiran penuh yang baik seperti itu. Mungkin hanya sedikit saja yang perlu Pak Sani tingkatkan terkait kompetensi coaching Pak Sani, yaitu kompetensi merangkum pembicaraan coach yang belum menyeluruh menurut saya, dan kemudian mengkonfirmasikannya kepada coach tersebut. Tetapi secara keseluruhan sudah sangat baik sekali. Nah, kira-kira sekarang apa rencana tindak lanjut Pak Sani untuk mengembangkan kompetensi coaching Pak Sani? Sebelumnya terima kasih Bu ya atas masukannya Bu ya. Alhamdulillah mungkin saya ketika ada masukan alhamdulillah bisa merubah Bu ya. Lebih baik mungkin kedepannya supaya saya bisa lebih meningkatkan lagi kompetensi kehadiran penuh Bu ya. Ya itu Bu ya, banyak berdiskusi Bu ya. Berdiskusi meningkatkan percakapan untuk keadaan penuh. Yang kedua, saya bisa lagi mencari literatur Bu ya, bagaimana supaya saya ada berbagai macam metode untuk meningkatkan dengan cara apa saja meningkatkan kompetensi keadaan penuh seperti itu. Baiklah, Pak Sani sudah saya berikan umpan balik terkait kegiatan coaching Pak Sani kemarin. Nah, untuk terakhir nih Pak, apa yang Bapak dapatkan, yang Bapak peroleh dari sesi diskusi bersama saya, apa yang Bapak rasakan, yang dapatkan dari diskusi kali ini? Alhamdulillah mungkin saya dapatkan adalah yang pertama ada masukan Bu ya untuk saya perbaikan depannya bagaimana cara melakukan coaching yang baik. Itu yang pertama. Yang keduanya tentu saja dengan berdiskusi dengan Ibu, selain mendapatkan masukan, saya juga mendapat pengalaman berharga Bu ya. Bagaimana cara mempercakapan yang hasilnya baik dengan kompetensi kehadiran penuh seperti itu Bu. Alhamdulillah ya Pak, selamat dan semangat terus untuk bisa meningkatkan kompetensi Bapak terkait coaching. Untuk kegiatan kali ini, diskusi hari ini mungkin dicukupkan sekian dulu saja ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Di lain waktu kita bisa berdiskusi kembali. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.